Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin Allah, pertolongan dari Allah, nikmat dari Allah, dan anugerah dari Allah, kita masih diberikan umur yang panjang sehingga masih bisa menjumpai bulan suci Ramadan pada tahun 2025 Masehi atau 1446 Hijriah. Sungguh ini adalah anugerah terbaik untuk kita semua. Karena mungkin saja di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita yang pada tahun ini dipanggil oleh Allah sehingga tidak bisa menjumpai bulan suci Ramadan tahun ini. Seperti dijelaskan dalam hadis Sunan Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh sahabat Thalhah Ibnu Ubaidillah. Beliau bercerita, "Anna rujulaini min baliin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Diceritakan ada dua orang laki-laki yang dari daerah Baliin, tepatnya dari negara Syria. Mereka datang kepada Nabi, wa kana islamuhuma jami'an, masuk Islam dengan bersama-sama. Sama-sama masuk Islam kepada Nabi. Tapi fakana ahaduhuma asyada ijtihadan minal akhar. Setelah sama-sama masuk Islam, tapi yang semangat ibadah, yang giat ibadah, yang lebih mempersungguh ibadah hanya satu rajul. Boleh dikatakan mungkin rajul A, sedangkan rajul B dia biasa-biasa saja. Pagoza al-mujtahidu minhuma pastusida. Kemudian yang si rajul A yang tadi semangat tuh ikut berperang bersama Nabi dan akhirnya pun dia mati dalam medan peperangan, mendapatkan pahala mati syahid. Sungguh luar biasa. Nah, sedangkan yang ibadahnya biasa-biasa saja, dia tidak mati syahid. Summa makasal akhir ba'da usanah, tapi oleh Allah masih diberikan kesempatan umur 1 tahun kemudian setelah wafatnya si rajul itu. Summa taufiya, kemudian diwafatkan dalam mati biasa. Yang ibadahnya biasa saja diberi umur kesempatan 1 tahun kemudian, dan kemudian mati juga mati biasa, bukan mati syahid. Qala Thalhah, kemudian Thalhah berkata, "Faraitu fil manam, saya bermimpi dalam tidur saya. Baina ana inda babil jannah, saya berada di depan pintu surga. Ida ana bihima, ketika itu saya ketemu dengan keduanya. Fakharja kharijun minal jannah, kemudian keluarlah malaikat Ridwan dari surga. Fa adina lil ladina tufiyal akhir minhuma." Kemudian ternyata malaikat penjaga surga itu dia memberi izin untuk masuk justru kepada rajul B yang mati 1 tahun kemudian, yang mati biasa saja, dan derajatnya lebih tinggi daripada yang mati syahid. Kemudian baru dipanggil yang mati syahid. Jadi surganya justru lebih tinggi yang mati biasa dan bukan mati syahid. Tapi oleh Allah dia diberikan kesempatan hidup 1 tahun kemudian. Summa roja ilayya, kata Thalhah, kemudian malaikat itu datang kepadaku, pakola, dan dia berkata, "Irji fa innaka lam ya'nillaka ba'du." Wahai Thalhah, kamu balik lagi karena kamu belum waktunya masuk ke dalam surga. Fa asbaha Thalhah yuhadisu bihinas, kemudian di waktu pagi Thalhah bercerita kepada manusia-manusia, fa ajibu bidzalika. Kemudian mereka merasa heran. Mana mungkin wahai Thalhah, orang yang mati biasa lebih masuk surganya duluan dan lebih tinggi surganya daripada yang mati syahid. Sampai cerita itu terdengarlah oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi bertanya, "Faqala min ayyi dzalika tajabun?" Apa yang kalian herankan? Mereka jawab, "Ya bagaimana tidak heran Nabi? Masa orang yang mati biasa, ibadahnya juga biasa-biasa saja, tetapi surganya lebih tinggi, lebih duluan daripada yang mati syahid." Tapi Nabi terus menjawab, "La, alaisa qad makasahada balusana?" Bukankah orang yang mati biasa, ibadahnya biasa itu Allah masih diberikan kesempatan hidup 1 tahun kemudian? Qalu bala, mereka jawab. Kemudian kata Nabi, wa adroka Ramadan fasoma, dan dia menjumpai bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan itu.
wa sholat kada wa kada min sajati fis sana, dan dia mengerjakan sholat ini, sholat ini, sholat ini di dalam 1 tahun itu. Qalu bala, mereka jawab, oh iya Nabi. Lalu Nabi bersabda, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ar. Maka kata Nabi, ingatlah, sorga di antara keduanya, si rajul A itu, surga rajul B itu yang mati biasa jauh lebih tinggi daripada yang mati syahid, karena dia diberikan umur 1 tahun kemudian dan bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Untuk itu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita, momentum kita masih bisa menjumpai bulan Ramadan itu jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai kita merugi. Jangan sampai kita merugi, jangan sampai terlewatkan begitu saja. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, warugima ang furojulin dakhola akhir Ramadan sumbang salaho qobla ayugfarullah. Gelumpung hidungnya seorang laki-laki, maksudnya sangatlah celaka, sangatlah rugi bagi orang yang dakhola akhir Ramadan, yang Allah diberikan kesempatan untuk bisa memasuki bulan Ramadan. Sumbang salaho, kemudian Ramadan sampai habis, sampai selesai, qobla ayugfarullah, sebelum dosa-dosanya diampuni. Sangat rugi sekali bagi orang yang Allah diqadar bisa menjumpai bulan Ramadan, tapi sampai Ramadan selesai masih ada sisa dosa yang belum terampuni. Padahal kata Nabi, bulan Ramadan adalah bulan suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa man qama lailatul qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan niat mencari pahala, maka dosa-dosa yang telah dilakukan diampuni. Barang siapa yang berdiri, maksudnya sholat tarawih pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mencari pahala, maka dosa-dosa yang telah lewat juga diampuni. Barang siapa yang beribadah pada malam itu qadar dengan dasar iman dan mencari pahala, maka semua dosa yang telah lewat juga diampuni. Untuk itu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama tekadkan niat kita, buatkan niat kita, dan siapkan fisik dan mental kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita diberikan kesemangatan, diberikan bisa mempersungguh ibadah, sehingga panca sukses Ramadan betul-betul bisa kita capai. Yaitu yang pertama, sukses puasanya, kemudian sukses sholat tarawihnya, kemudian sukses itikaf dan Lailatul Qadarnya, kemudian sukses tadarus baca Qur'annya, dan sukses zakat fitrahnya. Allahumma amin. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.